Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat tahun baru. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, amin. Nah, saya dituntun Tuhan ya untuk sepanjang tahun 2018 banyak saya ngalami sesuatu yang nggak biasa-biasa karena seringkali otak saya terlalu jalan ya. Jadi Tuhan tuh ngajar saya dengan cara yang sangat luar biasa. Nggak pakai kapasitas pikiran saya. Jadi ketika saya berusaha juga selama beberapa waktu ini, hampir 1 bulan saya mempersiapkan diri, apa sih yang harus saya lakukan dan juga menyangkut tahun 2019 karena pengennya gini, pengennya begitu. Saya juga kan punya keinginan gitu kan. Apalagi saya masa pensiun gitu, pengen 10 tahun ke depan saya pensiunnya tuh. Saya punya resort kayak diem di situ, saya pensiun kayak di situ enak dah, berbagi ke orang miskin. Rohani, kelihatannya rohani. Tetapi kadang good idea itu pikiran baik belum tentu pikiran Tuhan. Nah, saya mau bawakan sesuatu ini yang saya dapat dari Tuhan dan saya ingin supaya setiap kita juga memperluas kapasitas kita ya. Jadi unlimit the capacity kata Tuhan memasuki tahun 2019 ini. Dan juga saya mau berbicara dengan satu topik yang khusus mengenai lumbung dan tuaian ya. Nah, saya baru-baru ini membaca membaca buku kejadian ketika gerakan Pentakosta masuk ke Indonesia. Waktu itu sebetulnya lagu-lagu Pentakosta masuk ke Indonesia tahun 56-an sampai 60-an. Itu Charles Doss ya yang bawa lagu-lagu kasihnya seperti sungai. Wah gitu kan. Lagu-lagu seperti itu lagu Pentakosta yang zaman dulu. Nah, lalu ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi 100 tahun yang lalu itu bukan sekedar di Azusa Street sebenarnya, di Pulau Nias itu ada satu gerakan namanya Vangesa Dede. Ada orang Nias di sini? Yahoo! Wow. Nah itu waktu itu terjadi pertobatan massal satu pulau Nias sampai dukun-dukun juga pada bertobat semua. Ya, itu gak melalui khotbah, gak melalui apa, tapi gerakan secara luar biasa. Nah itu gerakan massal pertobatan secara luar biasa. Nah sekarang masalahnya Nias bagaimana sekarang? Pertanyaannya. Apakah masih tetap on fire seperti itu? Sudah jauh terbelakang. Sudah rada ketinggalan. Kasih yang mula-mula tuh banyak yang hilang. Lalu saya baca buku tebal. Dan saya baca buku ini merinding Bapak Ibu sekalian. Karena itu buku yang ketika pencurahan Roh Kudus di Timor. Yang saya tahu, saya kenal dengan Mel Tari namanya ya. Saya ketemu dia beberapa kali di New York, di mana ya dalam konferensi internasional. Tetapi ini buku nggak dikarang oleh dia sekarang. Ini dikarang oleh beberapa orang dan itu peristiwa ketika Roh Kudus menuntun anak-anak Tuhan di Soe, di Kupang dan lain sebagainya. Itu buat saya merinding. Kenapa? Aduh Tuhan, kok kapasitasku terlalu kecil. Aku bisa khotbah kemana-mana melayani Tuhan, hebat kelihatannya. Tetapi ada sesuatu yang harus saya belajar itu kesederhanaan. Nah ketika di waktu itu tahun 65-an. Itu bisa ternyata orang-orang yang sederhana yang dipakai Tuhan. Mereka orang yang gak punya duit. Orang yang pas-pasan. Lalu disuruh Tuhan, kalian berdoa puasa. Doa puasa, lalu ketika doa puasa Tuhan suruh kamu pergi ke kampung ini. Ada orang yang mati kamu harus bangkitkan. Waduh. Terus mereka hanya modal ketaatan mereka pergi ke desa itu. Ada orang mati benar. Dulu kan nggak ada zaman telepon, WhatsApp dan sebagainya. Hanya dituntun oleh Roh Kudus gitu kan. Lalu mereka nggak sekedar darah Yesus bangkit. Enggak. Mereka membangun mezbah bagi mengosongkan diri dulu lalu mereka berdoa, berpuasa di situ. Ini jenazah udah jadi mayat. Akhirnya bangkit. Setelah dari situ Tuhan tuntut pergi sekarang ke desa lain. Ada orang mati di sana. Waduh,
Kata saya ini cerita nggak sesimpel ini yang saya dapat gitu ya. Terus air jadi anggur. Ternyata itu bukan peristiwa sekali, berkali-kali. Air ini ada air anggur untuk perjamuan kudus begitu, terus habis. Anggur itu barang langka. Lalu sekelompok ibu-ibu yang sederhana, mereka disuruh Tuhan gini, tuangkan air putih. Air dengan air anggur itu lain. Ini air minum lain, ini dari tanah. Kalau air anggur itu kan dari buah. Beda elemennya, beda DNA-nya. Lalu ibu-ibu ini hanya menuangkan air putih ke baskom, terus ditutupi oleh kain putih. Ditutupi oleh kain putih seperti ini. Lalu mereka doa puasa. Lalu mereka lihat lagi hari besok, iya masih putih. Doa puasa, Tuhan kami minta anggur. Masih putih juga. Terus Tuhan katakan begini, tuangkan itu ke botol. Berapa botol yang kamu mau? Terus mereka hanya taat. Mari botol-botol ini sini. Banyak pendeta-pendeta bawa botol-botol untuk bikin perjamuan kudus di gerejanya. Jadi ini air putihnya dituangkan, begitu dituangkan jadi merah. Wah, saya katakan Tuhan, saya kalau pakai logika nih nggak bisa. Kuasa Tuhan, memang Tuhan gak bisa pakai logika, kapasitas otak kita gak bisa. Lalu ada satu hamba Tuhan, disuruh sekolah STT di Surabaya. Pergi kamu belajar Alkitab ke Surabaya. Dan ongkosnya membutuhkan ongkos, dihitung-hitung waktu itu 72.000. Lalu ada seorang pengusaha yang ngasih uang 65.000. Kurang toh. Biar gimana juga kurang 7.000 toh. Waktu itu kan ongkos cuma segitu, kalau sekarang udah jutaan. Itu mereka dia naik angkot, naik kapal laut. Ternyata ada satu kendaraan yang dia nggak usah bayar. Sampailah di Surabaya dengan jumlah uang yang kurang. Kok bisa sampai Surabaya? Ya. Lalu dia masuk kamar asrama, hamba Tuhan ini masih hidup sampai sekarang. Dia buka kopor, di kopornya ditemukan ada amplop coklat, di dalamnya ada 65.000. Coba bisa masuk akal nggak? Saya baca itu Tuhan, sampai merinding. Ampuni aku orang yang kurang percaya. Saya mau berbicara mengenai lumbung dan tuayan. Nah, Yesaya 42 ayat yang ke-6. Sederhanakan hati kita ya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Kosongkan diri kita. Supaya kapasitas Tuhan yang ada bukan kapasitas kita. Yesaya 42 ayat 6. Ini ayat ini berbicara kepada saya ketika tahun 2000. Ya apalagi nih ayat. Saya ini penggerak doa. Waktu itu Tuhan ngomong. Dirikan bagiku lumbung-lumbung. Apalagi lumbung. Gua nggak ngerti lah. Gua ini kan doa aja. Kalau doa, doalah. Itu bukan kerjaanku yang lain. Duh, kenapa kita harus membatasi gitu bahwa kita panggilanku di situ. Tuhan bisa lakukan, Tuhan juga bisa melakukan sesuatu mujizat. Air jadi anggur Anda yang lakukan. Bukan berarti pendoa siawa jadi predikat. Jabatan. Tetapi lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan gitu kan. Waktu itu saya bandel. Enggak ngerti, enggak mau, ogah. Itu bukan tugasku, bukan panggilanku. Terus kenapa harus lumbung? Dan apa buktinya? Tuhan ngomong melalui ayat ini, selamatkan jiwa baik secara roh maupun secara fisik. Apa sih maksudnya? Karena akan terjadi kegoncangan demi kegoncangan di negaramu. Aku gak mau kamu jadi penonton. Maksudnya, itu tahun 2000. Boom, tsunami, gempa bumi. Di mana itu? Di Nabire, di Bengkulu, di Padang,
Di mana lagi tuh? Di Bantul, Jogja, wah banyak sekali. Dan itu setiap daerah itu saya datang ke situ dan saya mungkin sudah memberi makan jutaan orang. Apakah Anda pikir saya punya deposito untuk memberi makan? Banyak orang itu. Hanya modal taat. Saya orang yang takut ngelihat orang mati. Tapi di situ saya di Tsunami Aceh, saya di Nias, makanya saya ini di Nias juga saya dikasih nama, saya di Karo dikasih nama. Itu kenapa? Saya lakukan sesuatu di daerah itu, saya melihat orang tergencet beton. Lagi teriak-teriak. Di situ saya harusnya lari, tapi saya harus gotong itu, selamatkan dia, bukan didoain. Saya orang yang takut ngelihat orang mati, apalagi kalau nggak utuh. Tapi ketika tsunami Aceh, saya ambil kepalanya, tangannya copot. Tangannya di mana nggak tahu. Saya pakai sarung tangan, saya bawa mayat ini, dan saya sambil menangis. It's too late, sudah terlambat, sudah terlambat. Kayak ayat ini, coba saya kupas. Bukan saya mau bikin organisasi, no. Ini firman Tuhan berlaku bagi setiap kita. Kalau kita pakai organisasi kita yakin gak bakalan bisa kasih makan jutaan orang. Dan orang yang gak terhisap dengan organisasi kita, ngapain ditolong? Tuhan mau berbicara mengenai kingdom, kerajaannya. Dan kita harus jadi duta-duta kerajaannya. Firman Tuhan katakan, yuk kita baca 1, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian, covenant. Bagi umat manusia menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat ini saya nggak kupas terlalu dalam, tapi ini buat saya remanya dalam sekali. Kalau nolong orang bukan sekedar nolong. Covenant, perjanjian. Karena aku membutuhkan tanganmu, kata Tuhan. Aku sudah menenun engkau dari kandungan ibumu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang aku lakukan. Karena nggak bakalan tangan Tuhan melayang-layang di Pekanbaru. Siapa yang mau Tuhan pakai? Orang yang mau membuat covenant, perjanjian. Jadi kita nih harus punya tujuan hidup kita, maksud penyelamatan. Saya nih bertahun-tahun, ayat ini saya renungkan, bertahun-tahun bukan sehari. Sampai jadi gerakan namanya Lumbung Yusuf Indonesia dan ketuanya sekarang Pak Rahmat Manulang. Saya bukan arsitek, saya bisa bangun rumah. Saya bukan petani, tapi saya bercocok tanam. Saya di Lombok sekarang bangun desa wisata. Apakah saya orang sipil? Saya ngajak banyak anak-anak Tuhan, maaf ya di Bandung waktu itu. Berapa insinyur di gereja? Banyak, yuk kumpul-kumpul. Gereja saya nih, yuk kita lakukan sesuatu, enggak ada yang mau. Nanti doa dulu. Tapi begitu saya ketemu dengan senior insinyur, seniornya Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil. Kata saya, yuk kita lakukan sesuatu untuk bangsa, jangan pakai pamrih. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, save our nation today. Kata saya, Pak, ikut Pak. Punya ongkos nggak? Nanti saya berusaha. Kalau kita orang Kristen, ongkosnya mana? Tuhan konfirmasi nggak? Ada nubuatan nggak? Kalau aku diberkati, kalau aku dapat uang untuk tiket, baru aku jalan. Masya Allah. Unlimit the capacity, kata Tuhan. Jangan membatasi kapasitasku.
Kenapa orang miskin tetap miskin? Karena dia memang miskin, tidak mau bantu orang. Dan banyak sekali, kenapa malah kantong Kristen yang miskin? Kita harus rubah paradigma. Kita harus rubah cara berpikir, kita harus rubah action plan kita. Lumbung itu apa sebetulnya? Lumbung itu ide Tuhan, bukan ide kita. Di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-8, Ulangan 28 ayat yang ke-8, ini kan janji Tuhan, ada berkat, ada kutuk. Tapi kenapa sih mayoritas di kantong Kristen terkutuk? Miskin, bodoh, malah SDM-nya di bawah rata-rata. Ini yang buat saya jadi pergumulan Tuhan. Jadi Kristen ini bener gak nih sih sebetulnya? Ini karena kapasitasnya nggak kapasitas kingdom. Nggak kapasitas kerajaan Allah. Tapi kita jadi agamawi. Agamawi itu biasanya ke simbol-simbol. Simbolistik orang itu. Coba sekarang pendeta-pendeta mungkin yang seumur baby boomer seperti saya gini. Kalau ada patung Yesus, ya di Medan coba bikin patung Yesus. Bangganya minta ampun. Tapi kalau buat cucu saya, look, lihat itu patung. Pasti cucu saya ngomong, apa gunanya? Apa gunanya? Kebanggaan. Ada patung Yesus, kebanggaan. Ada salib gede di atas gunung gitu kan. Di Manado nggak kurang salib. Bener nggak? Di Ambon juga nggak kurang salib. Apalagi ada pesta salib kalau Paskah. Setiap rumah, pajangan dan kompetisi salib terbaik. Rasanya di sorga nggak begitu, salib nggak dipakai lagi kalau di sorga. Jadi, yuk baca. 1, 2, 3. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu di dalam dan stop dulu. Enggak lumbung doang, dan di dalam segala usahamu. Jadi harus ada usaha. Terus ia akan di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi Tuhan akan perintahkan berkat, tapi mana lumbungnya? Lumbung itu storehouse, tempat persediaan. Jadi ini adalah berkat perjanjian bersyarat. Kalau kamu lakukan ini, aku akan lakukan ini. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sama ketika Elisa diperhadapkan dengan janda-janda miskin, lalu bayar hutangmu. Kenapa? Karena hutang itu kutuk. Mana buli-bulinya? Mana lagi buli-bulinya? Aku akan tuangkan minyak itu. Berapa banyak buli-buli itu sebatas iman kita. Jadi iman itu harus achievementnya, penjangkauannya di luar batas otak kita. Kalau sebatas otak kita, ya bikin ini, harganya ini, oke, aku adalah. Itu bukan Tuhan. Itu sebatas kemampuan kita, bukan kemampuan Tuhan. Jadi bahayanya sekarang kekristenan jadi simbolistik. Ini bahaya. Bisa bahaya sekali. Kenapa? Kita kan modelnya, kalau misalkan pakai kalung salib, oh, Dracula juga pada nyingkir semua. Enggak gitu. Dracula sekarang lebih canggih-canggih. Jadi gak seperti itu gitu. Patung Yesus sekarang berbondong-bondong, ada mau mendirikan patung Yesus yang tertinggi atau gimana. Waduh, saya pernah ke Rio de Janeiro. Ya, di Brasil sana ada patung Yesus kan. Saya pikir saya jalan di pantai, di bawahnya tuh pantai namanya Copacabana.
Pantainya indah, waduh landai pasir putih, ngelihat patung Yesus di sana. Lalu saya jalan kaki di sana, terus saya langsung mau diborgol sama polisi. Langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka kan bahasanya bahasa Portugis, saya nggak ngerti. Mereka nggak ngerti Inggris. What's wrong with me? Saya dibawa ke kantor polisi. Terus nyari turis yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, maaf. Terus jadi diterjemahkan, apa salahnya? Enggak ada yang salah. Kamu turis, dari mana? Indonesia, mana pasportnya? Gini. Apa yang salah dengan saya? Ditangkap. Kamu kalau di pantai Copacabana nggak boleh jalan sendiri, minimal harus 5 orang. Kenapa? Tidak aman. Kan kata saya ada patung Yesus. Coba cara berpikir. Mardi Gras itu kan dari sono tuh. Mardi Gras itu apa sih? Hari orang kudus. Hari abu, menyucikan diri 1 minggu sebelum Paskah. Untuk menaruh abu di dahi kita supaya Tuhan, aku ini orang berdosa, aku harus menyucikan diri. Sekarang malah bikin dosa-dosaan, LGBT, telanjang lah, malah wali kotanya ikut telanjang di situ. Karena apa? Kristen simbolistik. Kristen tradisi. Bangga jadi orang Kristen gitu. Nah, padahal yang Kristus mau, jangan jadi Kristen. Jadi seperti aku. Seperti aku, kata Tuhan. Dan aku lakukan segala agar nama Bapa dimuliakan. Jadi apa yang kita lakukan agar nama Yesus dimuliakan. Halloween. Gak pernah hari Halloween dipestakan, malah di waktu itu saya khotbah di Bandung. Itu saya di hotel berbintang, saya nginep di situ. Wah, sampai si resepsionisnya juga pakai ini tengkorak-tengkorakan. Ini ada apa nih, kata saya. Bandung gak pernah seperti ini. Sekarang mereka jadi pesta Halloween. 30 Oktober ya. Itu. Nah, akhir Oktober. Itu sebenarnya apa sih Halloween itu? All Hallows Evening Day. Jadi maksudnya itu hari orang-orang kudus. Jadi hari itu tuh biasa kalau orang-orang tradisi di sana tuh pergi ke orang-orang kudus. Aduh, aku ingin seperti dia. Tapi sekarang hari setan-setanan. Pakai patung tengkorak, pakai kedok apa segala macam. Itu coba diselewengkan. We have to be very careful untuk ini. Nah, jadi Tuhan membutuhkan sarana untuk melakukan perkara besar. Jadi untuk tuayan, mencapai satu tuayan, kita harus persiapkan sarana. Dan lumbung itu berkat. Dan kebalikannya, itu di Ulangan 28, kutuk. Nah, jadi bagaimana sebetulnya supaya kita menghadapi 1 tahun meskipun krisis besar akan terjadi. Tuhan berikan hikmat, seperti Yusuf. Jadi nggak sembarang, Tuhan pilih orang tuh nggak sembarang. Itu orang yang mau taat dan orang yang benar-benar mau melakukan sesuatu. Karena apa? Yang Tuhan mau adalah kehendaknya dinyatakan. Kemuliaannya dinyatakan. Yang Tuhan mau adalah rencananya terjadi atas kehidupan kita. Jadi Tuhan mau memakai tangan kita, Tuhan mau pakai kaki kita, Tuhan mau pakai otak kita, Tuhan mau pakai pikiran kita, Tuhan mau pakai penampilan kita, Tuhan mau pakai semua sarana yang ada pada kita. Jadi di sini kita lihat coba keteladanan daripada beberapa hamba-hamba Tuhan ini. Misalnya Yusuf itu dapat promosi dari Tuhan. Apakah dia ahli manajemen? No, penjara. Pendidikannya STT-nya di penjara. Tapi dia dapat visi. Tapi ketika dapat visi dibully habis sama saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh segala, kan? Tetapi dia taat.
Dia ahli, tidak ahli. Dan terampil, tidak. Tapi kenapa bisa Tuhan pakai? Nuh itu mendengar suara Tuhan. Dapat visi, air bah akan datang. Itu orang yang benar-benar udah gini dianggapnya. Itu orang manusia paling gila pada zamannya. Ya. Tetapi dia taat dan lakukan. Nah, dia bukan orang teknik tetapi dia peternak. Tetapi harus buat bahtera. Waduh. Nah, saya nggak tahu ini shifting apa di dalam kehidupan Anda di dalam tahun ini. Ada shifting itu enggak yang biasa-biasa gitu. Enggak yang biasa-biasa. Buat saya ada di sini tanggal 1 Januari ini shifting buat saya. Karena seringkali saya berpikir, aku mesti ngumpul sekeluarga. Harus, Tuhan kata ini keluarga besar. Apa bedanya? Lu ngumpul sama keluarga harus tiap hari bisa. Nah itu tradisi. Itu keinginan kita. Tetapi kalau ada shifting sesuatu yang Tuhan mau, kamu pergi taat saja. Nah bagaimana? Nah jadi ini kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Kita akan mengalami satu berkat yang extraordinary, tetapi kita waspada dengan diri kita itu ketamakan. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, saya orang yang pergi ke daerah-daerah yang bencana karena lumbung itu. Saya beberapa hari yang lalu pergi, saya lagi enak-enaknya, happy-happynya holiday sama keluarga di Karawaci. Berenang, hari ini udah planning berenang, full berenang sampai gosong lah kulit kalau perlu. Tetapi Tuhan suruh saya ke Anyer, ke Carita. Waduh, saya mau bilang sama keluarga saya nanti bisa komplain nih, papa selalu begitu gitu. Tetapi begitu saya ngomong istri saya, aku ikut. Hah? Nggak ada molo di sono, mau ikut ke pantai tempat tsunami, bau mayat di sana, mau ikut. Lalu anak saya yang gede, Pah, aku yang nyetir. Wih, keren. Jadi pergi ke sana. Istri saya udah nanya di mobil, papa punya dana untuk bagi ke sana? Ada? Enggak ada. Ada. Ada, memang ada. Kok curiga sih? Emang kita butuh bantuan dulu langsung pergi? Itu namanya pesuruh. Kalau kita nih duta kerajaan Allah, nggak ngandelin gaji, nggak ngandelin apa, itu hanya sarana. Duta besar itu adalah seorang yang mengambil petisi. Kalau saya misalnya duta besar di Singapura misalkan terjadi ini, saya akan ngomong ke warga negara Indo, move ke Batam sekarang, harus pergi. Lakukan. Itu otoritas. Begitu saya sampai ke sana, butuh ini, oke, kita akan beli ini, kita akan gini, zeng, langsung. Ada yang transfer, ada yang ini, aku titip ini ya, pas tahun baru aku mau menabur gini. Iya, puji Tuhan. Saya udah akan begini lagi, akan begini lagi. Kenapa? Lumbung itu ada di hati saya. Amin. Lumbung itu ada di hati saya. Nah, jadi yang kedua, bekerjalah dengan rajin. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, bayangkan kita harus belajar ke semut. Belajar ke semut ke orang pinter, tapi enggak, orang Kristen selalu nyari orang pinter. Ini lebih pinter, aku harus seperti dia. Kata Tuhan, belajar ke semut. Tuh, yang ditinjak juga mati. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sebenarnya yang perlu revolusi di Indonesia bukan revolusi rajin. Saya pergi ke Israel berkali-kali, saya sampai pergi waktu itu ke Expo, pertanian Expo, biasanya bulan April ada namanya Agri Expo. Agri Expo ya, itu mengenai pertanian, peternakan.
Lalu saya pergi ke sana bulan April. Saya pergi cuma berdua dengan Pak Tony aja, berdua ke sana. Ini pendeta mau belajar sapi, belajar singkong, belajar. Terus saya pergi ke expo-nya di Tel Aviv. Itu pohon tomat kan biasa sebesar begini kan? Ya, kayak perdu begitu. Tapi saya lihat ini pohon tomat kok 2 meter. Udah gitu buah tomat segede-gede apel. Dan satu pohon 20 kilo. Jadi saya kayak orang kampung gitu. Ini bener gak ya? Ini bener gak ya? Lalu saya pergi ke avocado farm. Keren avocado farm. Oh, itu pohon alpukat. Saya tuh ngerti orang Bandung, pohon alpukat tuh tinggi, besar, rindang. Biasanya tuh uletnya kayak dragon gitu, ada ini. Ada apa tuh, tanduknya satu kan. Serem banget gitu. Jadi biasa rindang. Begitu saya naik bis, dibawa ke gurun pasir. Mana avokadonya mana? Kok nggak ada panas begini? Karena saya tahu begini, nggak ke sini. Itu avokadonya di bawah Bapak. Oh, cuman 40 cm. Buahnya 40 biji. Daunnya paling 12. Ya kok bisa begini? Lalu saya terakhir pergi ke ternak sapi. Apa hubungannya pendeta dengan sapi? Ada, karena pendeta suka makan daging sapi. Jadi saya pergi ke ternak sapi gitu. Terus sapi ini sapi yang menghasilkan susu. Lalu dia terangin, direkturnya cewek, orang Yahudi. Kami di sini menghasilkan 1 ekor sapi menghasilkan 60 liter susu. Wah, 60 liter. Di Indonesia cuma 13. Orang Pakistan marah. Kenapa bisa 60? Di kami cuma 9. Dia ngomong, belajar ke firman. Loh, orang Yahudi. Jadi perusahaan tuh belajar ke firman katanya gitu. Kita nih seringkali ingin dapat susu banyak tapi take care sapinya nggak baik. Jadi itu namanya tamak. Bertani juga pakai pestisida aja terus. Kenapa? Supaya tanah itu mati, akan mati. Dan kita ingin memeras hasilnya. Padahal di sana tanah itu tahun ke-7 nggak ditanemin. Recovery namanya. Sabat. Jadi gimana kalau nggak nanam kita nggak hidup? Oh enggak. Tahun ke-6 itu bisa 2 kali, 3 kali harvest. Panennya. Wih, kata saya kok real banget ya hukum Tuhan. Nah, terus udah begini, kita pergi ke kandang sapi. Jadi kita pergi ke kandang sapi. Taunya sapinya tuh kandangnya tuh pakai AC. Terus tidur di busa. Ada spring bednya. Astaga, sapi begini. Dia katakan begini, kalau mau hasil yang banyak, yuk kerjanya yuk yang baik. Jangan didasarkan oleh ketamakan karena pengen kaya. Jadi di sana sapi itu ada 100.000 ekor. Dan semua punya KTP. Pakai chips. Bertobatlah yang sampai hari ini belum punya KTP, di sana sapi aja punya. Jadi pakai chips di kukunya. Jadi dikontrol oleh satelit. Dia katakan begini, kita memantau seluruh sapi di negeri ini, di Israel. Jadi kalau ada sapi yang stres, biasanya hasil susunya nggak baik dan sedikit. Demikian juga orang stres itu nggak bisa berbuah-buah, nggak produktif. Nah, jadi saya melihat, waduh ini kok luar biasa. Jadi kalau ada sapi yang stres, nanti ditelepon si owner, ini sapimu nomor segini lagi stres, suntik supaya jadi rileks. Jadi ketika rileks maka menghasilkan susu yang baik. Waduh, saya belajar sesuatu sampai saya ngomong ke orang Yahudinya. Can you please come to my country? Kamu bisa datang gak ke negara? Dia lihat BC, where you come from? Indonesia. Indonesia. Why Indonesia? Kata saya. Saya ini bangga jadi orang Indonesia. Indonesia ini tanah tersubur di dunia yang harus berubah bukan tanahnya, otaknya. Kata saya, dasar lu Yahudi. Tapi benar.
kurang gimana baca firman. Dia juga ngerti hukum Taurat. Tetapi aplikasi firman ini yang harus kita lakukan, kalau nggak kita ketinggalan. Saya pergi ke Palu menolong yang di desa-desa yang akibat tsunami likuifaksi. Saya melihat ada anak-anak muda, serombongan anak-anak muda pakai baju kuning dan strip hijau begitu. Relawan patriot muslim. Anak-anak muda. Terus saya katakan, wah, kalian dari mana? Gini-gini. Oh, kami dari ini kok. Kami ngumpulin dana dan kami ini. Terus kami berbagi gini. Kalian tidur di mana? Di tenda, Pak? Itu tenda-tenda kami. Kami tidur cuma 3 jam sehari. Wah, kalian gak kuliah? Kami sedang minta cuti di sini. Wah, terus saya nanya begini. Kalian butuh apa? Supaya saya nyumbang melalui kalian. Enggak, Pak. Kita sudah cukup. Bahkan kami sudah planning nanti bikin hunian sementara dan sebagainya. Udah dipatok. Mana anak-anak muda Kristen? Ketika orang butuh, nggak ada celebration. Orang lagi perlu gini, celebration. Ini gawat, kata saya ini gawat, bener nih. Saya ngomong di Palu nih gawat nih kalau gereja kayak model begini nih. Karena apa? Tuhan katakan kalau orang itu lagi butuh makan, bukan didoain, beri makan. Orang lagi butuh minum, kasih air. Orang telanjang bukan didoain, terus saja lari telanjang. Tapi harus diberi pakaian. Nah, ini iman itu adalah sebatas bagaimana kita menciptakan lumbung itu. Nah, saya cerita sedikit. Pernah tahun ini saya belajar satu hal di mana Tuhan benar-benar mengajar saya sampai remuk-remukan gitu deh. Satu saat saya mau pergi ke suku Asmat di Papua. Anak-anak kekurangan gizi di sana. Jadi saya pergi ke suku Asmat, saya book tiket. Tapi pesawat terusannya yang kecil itu rusak. Saya maksa gimana juga saya nggak bisa, udah rusak. Bapak mesti nunggu nanti di Timika berhari-hari. Waduh. Kata saya udah cancel, aduh saya dengan sedih hati saya cancel. Dan saya lagi pergi ke toilet, saya meninggalkan 2 hamba Tuhan di depan saya, di kantor saya. Tuhan aku pengen pergi ke sana. Terus Tuhan suruh saya pergi ke Sumba. Ya Sumba. Ngapain ke Sumba? Ada suara Sumba. Lalu saya habis dari toilet, saya ngobrol sama 2 hamba Tuhan. Saya rasanya pergi ke Sumba. 2 hamba Tuhan ini pada 2 gereja yang berbeda. Saya ikut Pak, saya ikut Pak. Yang satu, saya juga ikut. Kita bertiga pergi ke sana. Wow, jadi besoknya saya pergi ke Sumba. Saya pergi ke Waingapu, terus dibawalah ke desa 6 jam dari Waingapu. Aduh, 6 jam. Ini ngapain ini kita pergi ke sana 6 jam dari Waingapu. Jalannya juga batu karangnya gersang. Udah gitu saya pergi, singkat cerita saya pergi mengunjungi satu desa, 550 orang Kristen tinggal di situ, hanya ada 5 gereja. Apa yang terjadi? Panenan gagal, kan ada hama. Panen jagung gagal. Terus mereka miskin sekali. Lalu saya katakan begini, waduh saya dikasih minum, saya minum. Terus udah saya minum, kok minumnya cuma kopi dan teh. Lalu saya tanya, udah minum, ini dapat air dari mana? Dari irigasi Pak. Irigasi yang mana? Itu Bapak kalau masuk kan suka ada itu sungai-sungai. Loh, itu kan banyak yang jongkok di situ. Kata saya, itu air dari situ. Waduh, untung imun saya tuh tinggi antivirusnya. Tapi saya nanya setelah saya minum. Lalu saya tanya, di sini nggak ada air? Nggak ada. Gak ada air, jadi nampung air hujan gitu. Kalian udah hidup di sini udah berapa lama? Bingung lah ditanya, dari keturunan demi keturunan udah ratusan tahun tinggal di sini. Waduh, kata saya, kok bisa begini? Ini antara Iman dengan Imron ini. Kenyataannya begini nih. Lalu saya, yuk kita berdoa, semua kita berdoa. 2 Tawari 7 ayat 14, kita berdoa. Pendeta-pendeta ngumpul di rumah panggung begini, ada kepala desanya, yuk
kepala desanya. Kepala desanya, lalu kita berdoa, yuk kita bertobat di hadapan. Kalau ngomong bertobat kan bisa nggak enak, bisa tersinggung orang. Pokoknya kita berbalik dari jalan yang jahat, kita bertobat, yuk ngaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka ternyata bertobat sungguh-sungguh. Waduh, kata saya, udah gini gimana nih Tuhan, ini gimana nih. Kalau ngomong gampang, khotbah gampang nih. Terus udah amin, itu aminnya juga susah, sejam lebih mereka nangis gitu. Terus kata Yud, kita turun dari panggung ini dan kita tumpuk batu di sana. Lalu kita bikin mezbah bagi Tuhan. Ya, serahkan desa ini kepada Tuhan. Udah saya ciprat-ciprat, namanya profetik kok. Pakai minyak. Udah, saya pulang. Nothing happen. Nggak ada sesuatu. Ini kayak dagelan kata saya, Tuhan. Mana airnya? Kita kan minta air. Tuhan kata mintalah kepadaku. Akhirnya saya pulang, 2 pendeta bisa dengan saya yang nemenin saya. Di airport ketemu anak rohani saya yang ahli penggalian air. Di airport. Baru dari mana? Dari sini. Terus sama Pak Daniel. Oh, sama Pak Daniel. Itu bapak saya itu. Terus ke desa itu, iya kita berdoa minta air. Oh, memang desa itu susah. Memang itu nggak ada air di situ. Ada air juga bisa air asin. Terus 2 pendeta ini ngotot. Gini deh. Anda ada air gak ada air pergi ke sana cek. Cek ke sana. Lalu diceklah seminggu kemudian pergi ke sana bawa alat-alat pakai komputer segala macem. Saya nggak ngerti dia ahli penggalian air di tanah berbatu itu dari lulusan ITB. Dia cek gak ada. Akhirnya ke 150 meter kurang lebih dari panggung itu ada tumpukan batu. Di situ ternyata ada air. Dan akhirnya ditemukan danau di bawahnya. Danau air tawar. Kata saya, Tuhan ini luar biasa. Apakah langsung percaya kepada Tuhan? Enggak, saya doanya ampuni aku orang yang kurang percaya. Coba lihat klipnya ini. Lihat klipnya ini. Dan sekarang sudah ada 2 sumber air di situ. Kata saya berbagi. Mulai sekarang berbagi. Kalian udah punya lumbung air. Berbagi ke desa-desa lain. Modalnya cuma 24 juta. Orang punya berapa miliar bahkan triliun. Belum tentu bisa ciptakan air. Amin. Tetapi Tuhan kita maha ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Ada nggak klipnya? Sebentar. Saya terus dulu ya. Yang terakhir adalah kita harus berhemat, saving tahun ini dan bijaksana. Hemat itu bukan berarti jadi medit, pelit, kikir. Tapi bijaksana. Nah itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Banyak orang yang bermurah hati tapi nggak saving, itu juga celaka. Kenapa? Karena tahun ini harus melampaui kebutuhan pokok dulu. Kalau masih kebutuhan pokok, minjem sini, minjem sana, ke rentenir. Oh my God, mendingan stop deh sekarang. Kita nggak bakalan menghasilkan buah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah terus. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi terobosan ini harus kita mulai dari pola pikir. Iman sih kita semua punya iman. Cuman imannya dipakai untuk apa sekarang? Nah, jadi soal shifting paradigma. Buat Tuhan kita nggak sekecil apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa ciptakan yang nggak ada bisa menjadi ada. Yang mati pun bisa hidup kembali. Amin. Dan Tuhan mau pakai kita. Dan jangan berpikir kita ini, itu bukan saya, itu pasti Pak Gembala lah. Itu Ibu Maya lah, itu Pak Daniel kelasnya. Saya bukan kelas, oh itu susah kalau udah begitu. Kita selalu membatasi diri kita dengan kapasitas kita.
Nah, jadi kita harus melampaui dulu kebutuhan pokok. Itu ada di dalam Titus 3 ayat 14. Ternyata firmannya ada ya, saya sering kali baca ini tapi nggak menarik buat saya dan nggak pernah saya mau kupas, nggak pernah mau khotbahin. Tapi Tuhan katakan khotbahkan ini. Ya, Titus 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan. Jadi melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kenapa nggak berbuah? Karena kebutuhan pokok juga belum terpenuhi. Gimana bisa berbagi kepada orang lain kalau kita sendiri butuh? Tuhan nggak tahu bahwa aku butuh. Ada orang minta pertolongan ke kita. Gua juga lagi perlu. Bisa emosi malah jadinya. Kamu nggak tahu bahwa aku juga lagi perlu. Coba belajar dari iman seorang anak yang menyerahkan 5 roti 2 ikan. Mestinya murid-murid Tuhan tuh malu, itu dari tromol kecil yang bekal anak kecil diserahkan. Diserahkan belum tentu itu akan kembali kan. Mikir dong orang tua, anak kecil aja nyerahin 5 roti 2 ikan. Harusnya save the children first gitu kan. Makanya Tuhan katakan belajarlah dari anak kecil. Jadi tanpa politik. Amin. Jadi kita berdoa itu tanpa politik, kita berdoa kepada Bapa Sorgawi. Nah, korban yang di hadapan Tuhan yang berkenan itu Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban syukur itu korban ternyata ya. Bukan sekedar satu omongan, tapi ini korban di hadapan Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Apa rahasia kita dicukupi Tuhan? Karena selalu memberi. Memberi yang berkekurangan. Jadi menolong orang sengsara itu memiutangi Tuhan. Amin. Saya ketika, udah klipnya ada. Iya, sip. Berapa biaya untuk menggali ini? 80 juta. Aduh, 80 juta. Gua udah doa tapi ada air, kalau nggak dibor juga airnya nggak bakalan keluar. Tapi apa yang terjadi? Kata, do it, lakukan itu. Kayak nggak punya iman aja. Apa yang desa ini yang miskin tuh berapa banyak yang kalian bisa kumpulin? Saya sisanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu si yang penggali, Pak, ongkos untuk buruh aja deh, kita nggak usah dibayar yang lain. Satu. Kedua, Pak bener di Sumba, ada satu gereja di Bekasi, bener kan di Sumba bisa ada air? Bisa. Pak, gereja kami mau adopsi ini. Sekarang dia adopsi 2. Coba bayangin, Tuhan bisa tahu apa yang jadi kebutuhan. Amin. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Coba kita lihat. Tempat ini desa Matoi Pendang. Ini desa yang baru dibentuk. Di wilayah ini kekurangan air. Dunia, aku datang membawa harapan bersama. Ampuni kami Tuhan Yesus. Inilah suara hati kami Bapa. Dengar kami Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Kami itulah satu-satunya penolong hidup Tuhan. Segala mata air, segala tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, biarlah terjadi pada hari ini. Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, untuk terjadi di setiap umat-Mu yang percaya. Ini kepala desa. Diserahkan, Saya katakan, kepala desa, Desa Matoi serahkan Pendang. desa ini menjadi milik Tuhan Yesus. ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati desa ini untuk menjadi desa yang makmur. Dalam nama Yesus. Mengadakan tangan memohon pada Tuhan. Supaya desa itu bisa ke depan Tuhan rubah menjadi desa yang makmur, desa diberkati.
Sebentar klip ini akan direvisi dengan air yang berbual-bual. Percaya ratusan tahun mereka nggak pernah ketemu air. Tapi Tuhan kita bisa sanggup lakukan itu. Tahun ini lewati kemustahilan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.